Selamat malam Pak Epran. Selamat malam Bung, apa kabarnya? Baik. Pak Ketua. Oh. Perbincangan kita malam ini ya terkaitlah permasalahan wartawan, adapun apa namanya rencana Ibu pada kedepannya bagaimana menyikapi khususnya di Kabupaten Nokolaba Pematang Ilir ini. Pak Epran, Ya. ini pada Agustus nanti, pada tanggal 8 Agustus itu merupakan ulang tahun Ibu yang ke-10 Ya. Berarti sudah 10 tahun Ibu berdiri di Indonesia ini. Mm-mm. Kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Kabupaten Nokolaba Pematang Ilir? Oke Bung, terima kasih. Yang pertama sebelumnya saya mau sapa dulu pemirsa penonton Raja Channel Raja Serampu ya, dimanapun Anda berada. Ya. Jadi suatu kehormatan bagi saya. Ini jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jadi beliau ini senior saya di dunia perjuangan, kan aktivis yang terjun ke ke konten YouTuber kan. Sama kayak aku. Jadi saya merasa berbangga hati. Oke Bung, rangkaian kegiatan HIWO HUT IWO ke-10 tahun pada tahun 2022 ini. Jadi kita sudah melakukan kemarin itu rapat dengan anggota kita seperti tahun kemarin. Jadi kita akan menggelar beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita pada tanggal 27 nanti, 27 Juli, kita menggelar lomba pidato antar kepala desa se-Kabupaten Pali. Ya, di Cafe Resto at the Star Cafe and Resto di Bacung, di sebelah pom bensin. Selain akan menggelar acara tersebut, puncak acaranya pada tanggal 8 Agustus ya? Iya. Kita sebelum itu ada beberapa lagi rangkaian kegiatan. Jadi kita juga menggelar lomba kepada siswa SMK dan SMA se-Kabupaten Pali itu menulis surat kepada Ketua IWO dengan tema bebas. Jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah, siswa pelajar untuk memberikan saran dan masukan kepada kami selaku organisasi pers, kami pelaku pers gitu kan. Nah, selanjutnya kita pada tanggal 29 Juli nanti sampai tanggal 4 kita mengakomodir masyarakat Sepali gitu kan. Ya, jadi berbarengan pada malam itu kita menggelar lomba karaoke sekaligus lomba domino kepada untuk masyarakat Pali di tempat yang sama, di Cafe at the Star Cafe yang di Bracung. Itu rangkaian kegiatan. Nah, pada puncak acara tanggal 8 Agustus nanti kita akan menggelar seremonial potong tumpeng. Kita akan membagikan hadiah lomba. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pemberian penghargaan kepada seluruh, baik itu institusi, baik itu pribadi maupun stakeholder yang dalam catatan kami pada tahun 2021 mereka punya prestasi untuk untuk kabupaten ini, dan orang-orang atau institusi yang memang berperan aktif dalam perkembangan dunia pers. Mereka mendukung, mensupport dunia pers gitu. Nah, dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir ini kita melihat bahwa Kabupaten Pali ini banyaknya semacam kontroversi antara pejabat publik dengan wartawan. Ini penyebabnya apa kira-kira bagi Ketua IWO?
Jadi sebenarnya kalau melihat siapapun harus ikut serta dalam dalam pembangunan Kabupaten Pali ya. Termasuk kami salah satunya yang dikatakan pilar demokrasi keempat. Artinya pers juga harus berperan aktif untuk mendukung bagaimana Kabupaten Pali ini bisa menjadi lebih baik. Nah, yang terjadi kalau saya melihat di lapangan memang banyak permasalahan kan. Yang pertama itu niat kalau menurut saya. Niat daripada niat. Niat daripada narasumber atau niat daripada pelaku pers? Pelaku pers. Yang pertama itu niat kita dulu. Ya. Kalau kita dari awal kita melangkah dari rumah kita sudah niat tidak baik. Hasil saya pastikan tidak baik. Jadi tergantung nawa itu. Iya. Insya Allah dengan niat kita baik, benar, insya Allah hasil juga tidak akan mengingkari dari proses langkah kita gitu kan. Jadi 10 tahun Ibu ini cukup dewasa sebenarnya. Iya. Karena 1 dekade sama dengan Serampu tahun 2021 itu 10 tahun dan tahun ini Serampu 11 tahun. Nah, Ibu 10 tahun tapi dalam hal wartawan atau pers, sebelum mereka membentuk Ibu itu mereka itu menjadi insan pers itu sudah lama, berarti otomatis pengalaman dan cara bekerja mereka lebih profesional lagi. Apalagi saat ini sudah 10 tahun, namun saat ini 10 tahun mereka membawa nama organisasi, tidak membawa nama pribadi. Sejauh perjalanan Ibu untuk Kabupaten Pali ini sudah tahun keberapa itu, Pak? Kalau untuk Ibu Pali itu berdirinya 2 April 2019. Artinya ini memasuki tahun keempat. Tahun keempat. Iya, jalan 3 ke 4 itu kan. 3 ke 4. Kalau secara profesi tanggal 8 nanti itu bertepatan dengan saya jadi wartawan. Iya, jadi tanggal 8 itu tepat saya umur 3 tahun jadi wartawan. Saya mengakui saya jadi wartawan itu ketika saya menulis berita. Nah, dari situ saya mendedikasikan diri bahwa saya wartawan. Nah, permasalahannya kan banyak juga ditemukan di lapangan kan. Di lapangan ya maaf ngomong bukan untuk mendiskreditkan individu atau siapapun. Cuman fakta di lapangan di berbagai daerah juga termasuk di Pali, di Indonesia ini dinamika. Jadi kayaknya sekarang ini kan orang yang ingin bergelut di dunia pers itu dimudahkan. Itu jadi masalah. Tidak selektif untuk menerima mereka. Terakhir saya dihubungi dari Lampung untuk ikut di dalam media saya. Itu tidak langsung saya terima. Jadi ada orientasi dulu. Orientasi, kita pengen tahu jejak perjalanan orang tersebut seperti apa gitu kan. Karena kalau melihat dengan keadaan sekarang di berbagai daerah, karena saya kan sering keluar juga ya ke seluruh kabupaten di ini kan, sering untuk belajar kan, sama seperti kita. Jadi pelaku pers itu kalau riset saya pribadi itu ada 4 golongan. 4 golongan. Iya, yang pertama itu orang yang mengaku wartawan. Iya. Jadi dia punya surat tugas, dia punya kartu pers dan diakui oleh medianya. Iya, tapi dia tidak pernah melakukan kerja jurnalistik. Jadi bahasa kita tuh cuman dipegangnya baik. Nah, ketika ada Bung Sony datang, diancainya bahasa kan, dikasih tahu. Wartawan. Iya. Tapi dia tidak pernah sama sekali melakukan kerja jurnalistik. Jadi cuma kayak itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau dulu ada yang dinamakan wartawan bodrek. Tapi kalau kami ini mengatakan sekarang itu CNN, wartawan CNN. Ya. CNN itu cak nanyo-nanyo. Kira-kira Cuman nanyo-nanyo. iya, cuma nanyo-nanyo, cak nanyo-nanyo. Dia ada surat tugas dari redaksi. Dia punya ini kartu pers. Dia ngikuti kerja jurnalistik. Ya. Ada perkumpulan atau ada apa dengan rombongan-rombongan wartawan dia ngikut. Tapi tidak pernah nulis berita. Cuma nanya-nanya. Cuma nanya-nanya, gitu kan. Wawancara, no. Keliling-keliling, kumpul-kumpul, gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang lebih parah ini kan oknum. Yang ketiga, oknum. Ini kalau saya mengatakan pelacur profesi. Nah, pelacur profesi ini dia memang wartawan, benar wartawan. Dia menulis berita, tapi dia menulis berita dengan tujuan tidak benar. Contoh? Memeras. Oh. Ya. Jadi mereka menulis hanya untuk memeras. Memeras. Itu kalau kami di IWU mengatakan oknum itu adalah pelacur profesi. Bukan nakura. Bukan. Ya. Nah, terkait dengan nakura sebenarnya memang wartawan itu saya sudah sering ini nyampaikan dengan teman-teman, dengan kawan, dengan satu profesi. Kalau nak jadi wartawan itu harus berani. Ya. Berhenti mempenakut jadi wartawan, berhenti mempenakut untuk mengkritik, berhenti karena memang kerja jurnalistik itu memang seperti itu. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Keberanian kita tadi bukan untuk menakut-nakuti orang, untuk mengintimidasi, bukan, tidak seperti itu. Ya. Iya. Nah, tadi baru 3 ya. Ya. Nah, ini yang keempat. Kami bukan menganggap bahwa kami lebih baik dari teman-teman yang lain, satu profesi. Tapi kami berusaha untuk menjadi wartawan yang profesional. Ya. Itulah saya dengan tegas, siapa yang ketahuan, siapa yang melakukan pemerasan anggota IWU, jauh pergi, keluar. Saya keluarkan. Jadi jangan sampai ada terjadi seperti itu. 3 ini tadi ya, 3 ciri tadi. Itu ya, nah ini kepada seluruh ini anggota IWU. Ya. Saya dengan tegas bahkan nyampaikan dengan kawan-kawan. Rasuku aku merasa tidak pernah aku meras wong. Tapi aku juga tidak galak disuap itu nah. Iya. Jadi analoginya tuh Bung gini, Bung. Kalau niat sudah tidak benar, jadi memberitakan sesuatu atau memberitakan orang itu, dia memberita ke pagi. Tapi sore ngajak ngopi. Itu kan ya tidak benar. Ya. Kenapa pagi tadi lah ngajak ngopinya, nak sore nian, nak ada berita dulu baru nak ngopi, bahasa-bahasanya itu kan. Iya. Kalau memang niat kita nak ngajak dia ngopi, ya pagi tadi lah ajak ngopi. Ya. Kenapa harus sore gitu kan? Jadi mungkin hal-hal yang semacam itu sudah lumrah ya di dunia pers ini, karena penonton Suprareja juga bahwa saya pernah menggeluti dunia jurnalistik ini mulai tahun 2006 sampai 2011 saya mendirikan Serampu ini. Memang dinamika daripada menjadi seorang jurnalis tantangan. Ya. Tantangan, bagaimana tantangan tadi, bahwa mau lapar atau mau gagal jadi wartawan, sukses di kehidupan. Iya. Ada juga bahwa wartawan juga sukses di di ekonominya dan sukses dalam karyanya. Tergantung dalam menyikapi dan menemukan cara. Iya. Kebetulan pada tahun 2011 saya jenuh dengan dunia itu,
dan saya melihat bahwa ada satu hal lagi yang perlu diperbaiki karena pers ini saya mengakui bahwa ini sesuai dengan apa yang diinginkan walaupun belum semaksimal mungkin. Dan satu lagi LSM ini menjadi momok selama ini. Makanya dengan berdirinya LSM Serampu saya berusaha untuk merubah mindset daripada masyarakat melihat bahwa LSM itu begini, LSM itu begini. Nah, kembali kepada Iwo Kabupaten Penuh Kalabap Namatang Ilir. Dari berbagai hal, dari berbagai pemberitaan, pernahkah mencoba untuk setelah kita melakukan satu pembukaan permasalahan, maksud saya begini, membuka sebuah masalah, terus pada saatnya objek dari permasalahan yaitu orang yang kita duga itu tidak melakukan apa yang kita duga-duga selama itu. Upaya daripada PES Kabupaten Pali, apakah sudah pernah melakukan untuk perbaikan nama mereka? Jadi gini, Bung, yang saya ketahui tuh gini. Jadi tugas dari wartawan itu adalah mencari, mengumpulkan, menyimpan, menginformasikan, kan? Ya. Nah, ketika dalam sebuah temuan atau kita mendapat informasi, itu sebenarnya awalnya itu memang harus kita verifikasi dulu. Bahasanya contoh aku misalkan di telepon masyarakat. Dia nelpon menginformasi ke bahwa dia ngomong ke, mungkin kita analogi ke kepala desanya, bla 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 bla. Nah, itu kami sebagai wartawan tidak boleh nerima mentah-mentah. Jadi harus verifikasi dulu awal itu. Kita telusuri benar nih apa tidak yang diinformasi ke. Ketika ini sudah kita dapatkan informasinya memang faktanya benar, baru kita konfirmasi ke subjek berita, ke narasumber. Misalkan Kades tadi ya, kita harus tanya. Kita harus wawancara dengan dia, apa yang dia omongin dia, itulah yang kita beritakan, kita terbitkan ya kan. Ya. Nah, cuman gini, terkadang ada beberapa misalkan orang yang tidak melakukan itu. Jadi nerima mentah-mentah langsung diberitakan. Yang parah kadang tidak konfirmasi. Tidak konfirmasi. Jadi berita itu tidak berimbang. Berimbang tuh gini ya. Jadi di dalam sebuah berita itu, orang yang ada di dalam berita itu harus dikasih kesempatan yang sama kayak itu. Jadi misalkan saya memberitakan LSM Serampu. Nah, itu LSM Serampu harus dikasih kesempatan untuk ngomong, untuk berbicara. Ya belum tentu benar kan apa yang diinformasikan oleh orang. Nah, ketika itu tidak dilakukan, waktu kami BIMTEK di Palembang, itu Wakil Ketua Dewan Pers ngomong bahwa berita yang tidak konfirmasi itu salah satu berita hoax. Kategori berita bohong. Berita yang tidak konfirmasi. Jadi aku cuma berita ke bae kasus LSM Serampu misalkan, tapi ketuanya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara di situ. Nah, itu dikategori ke berita bohong. Itu langsung dari Wakil Ketua Dewan Pers Pak Henry CH Bangun. Itu pun saya yang langsung nanya. Nah, yang tadi terkait untuk ini untuk memulihkan. Jadi gini, tugas pers itu kan cuman ini untuk menyampaikan informasi ujungnya kan. Iya, ketika nanti ditemukan misalkan itu tidak sesuai dengan fakta, pers wajib atau narasumber tadi berhak untuk memfollow up, menindaklanjuti berita tersebut. Misalkan merasa dirugikan tadi ya, Ketua LSM Serampu.
karena belum dikasih kesempatan, dia bisa minta hak jawabnya. Jadi media itu harus wajib untuk membuat berita setelah ada hak jawabnya kayak itu. Nah, untuk memulihkan sebenarnya tinggal niat daripada orang tersebut. Ama niat dia jahat, nak misal bahasanya itu kan nak membunuh karakter, ndak kegalak dia. Nah, itulah tadi dari awal aku bilang segala sesuatu itu termasuk profesi pers, profesi wartawan ya kan. Memang segalanya kita harus niat dulu lah, itulah intinya. Ya. Kalau niat aja. Saya potong sedikit, ini pengalaman saya. Tahun-tahun terakhir ini, maksud saya dalam beberapa tahun ini, saya sempat kembali kepengen menggeluti dunia pers ya. Iya. Tapi saya kecewa. Terus terang saya kecewa karena satu hal yang saya tidak ingin, Nurani ya. Maksud saya dalam sebuah pemberitaan itu minimal mereka itu ada ending. Jadi media itu membuat peluang bahwa pemberitaan itu ada ending. Contoh, desa A, diduga kepala desa membangun tidak sesuai dugaan lah, ya kan? Dugaan lah. Sehingga asumsi masyarakat tadi mengatakan bahwa kades itu telah merugikan negara sekian. Saat mereka tidak terbukti, karena terbukti bersalah tidak bersalah itu di pengadilan, bukan daripada persoalan itu sendiri. Namun sebelum mereka ke pengadilan, mereka sudah dihukum sosial. Ya, itu yang orang takutkan itu kan ini dengan status sosial. Itu yang paling riskan. Jadi saya lanjut. Nah, pas saya mau kirim kembali pemberitaan tersebut bahwa dia tidak melakukan ini, dia tidak ini. Pemilik media atau pimpinan redaksi itu mengatakan bahwa alang kenamannya berita wong ika. Iya. Nah, jadi ini membuat aku saya selaku manusia yang punya perasaan bahwa manusia yang semacam ini cuma mementingkan keinginan, tidak memperhatikan keinginan orang lain. Nah, ini saya tidak sepakat. Jadi saat ini saya bergabung dengan Bung Epran menulis sebuah pemberitaan dan konfirmasi. Konfirmasi itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Dan narasumber pasti menjawab sesuai dengan kita pertanyakan. Nah, namun di dalam hal itu tidak menyelesaikan sebuah pemberitaan. Tidak ada ending. Nah, selama ini saya lihat untuk kelanjutan dalam sebuah pemberitaan ini tidak ada. Sudah, saya menduga ini konfirmasinya sudah, berarti sudah pemberitaan ini. Nah, ini saya melihat bahwa di saat kita mau melakukan lagi atau pemberitaan yang mengatakan bahwa pada waktu itu narasumber ini berbohong dan tidak bisa membuktikan pembicaraannya, ya kan narasumber bisa juga menduga-duga. Ya. Nah, kembali yang tadi kita verifikasi dulu. Jadi informasi tadi memang harus kita telusuri kebenarannya, benar apa tidak, itu kan. Misalkan contoh ada laporan dari desa kan, contohnya ini warganya ngomong ke kades tuh ini. Ya kembali saya tadi. Memang harus ini. Jadi itu kembali yang tadi lah, Bung. Segala sesuatu itu sebenarnya dari niat.
Makanya dibuat itu undang-undang pers dan etika jurnalistik. Nah, etika inilah yang apa dia? Yang menjadi rel. Ketika keluar dari relnya, ya tidak beretika. Contoh yang paling sederhana kayak gini. Aku pernah ketemu dengan dua narasumber. Aku wawancara langsung ke tempat dia. Karena aku tidak mau, misalkan konfirmasi itu jarang aku, apalagi kasus. Nak pakai HP segala apa itu, aku jarang. Kalau punya kesempatan, aku harus ketemu dengan wongnya. Beda halnya, karena Dewan Pers juga ngomong, konfirmasi kalau yang melalui jalur ini komunikasi, telepon atau ini apa dia pesan, itu tidak maksimal. Nah, makanya aku dari situ, aku berusaha kalau nak konfirmasi, aku langsung nak pengen langsung ketemu, wawancara itu. Nah, berdua cek ini. Ya. Nah, ada dua narasumber yang terjadi dengan aku. Jadi dia gemetaran, pucat rainya, bibirnya kelihatannya bergetar. Nah, di situ kami tidak boleh mewawancarai narasumber terintimidasi. Tidak boleh kami. Apalagi memang sengaja nak mengintimidasi. Cak-caknya tuh kita nih polisi, cak-caknya tuh kita nih APH, ada kan? Tidak boleh itu. Jadi harus diberikan kenyamanan narasumber tadi. Jangan sampai dia merasa dia cemas, merasa apa. Buat dia nyaman. Makanya aku bilang, aku jelaskan, aku uraikan supaya dia cair, supaya dia nyaman ngomong. Tahu buka galau dia galak dengan ikhlas. Ini apa dia mengeluarkan fakta yang sebenarnya. Nah, ini apa dia wartawan menurut aku harus cak itu. Nah, ini kadang memang sengaja mano caranya tadi narasumber tadi dibuat misalkan dia ketakutan, cemas, karakternya dibunuh itu kan. Nah, itu yang bahaya. Yang bahaya. Jadi niat tadi lah ini. Sebenarnya kan fungsi dari pers itu kayak gini. Yang perlu kita tegas ke bahwasannya kita harus samakan persepsi kita. Kalau sebutan orang Amerika itu namanya watchdog, anjing penjaga. Jadi misalkan di kantor saya ini kan ada anjing misalnya di luar. Kalau ada gerak-geri yang tidak benar di luaran sana, dia pasti gonggong. Bahkan dia gigit, gitu nah. Nah, sebenarnya peran pers sebenarnya yang belum banyak diketahui oleh Wong kayak itu nah. Ketika kami mengkritik, Wong merasa ada beberapa sebagian Wong nganggap bahwa pers itu cuma pacak ngeritik. Padahal memang fungsi pers itu memang ngeritik gitu nah. Tapi ngeritik yang benar, ngeritik yang membangun. Ya. Iya. Jadi kembali lagi ke topik awal dalam hal ini. Maksud saya begini. Kenapa saya senang nonton TV One atau Metro? Iya. Kenapa saya kurang di dalam membaca pemberitaan tulisan maksud saya. Dikarenakan TV One atau Metro ataupun media elektronik yang lainnya. Mereka itu mengupas sesuatu itu sampai selesai pada persoalan. Nah, sementara kita ini begitu 2 kali menulis pemberitaan tentang seseorang itu sudah ada komen. Ini kembali ke ini tadi. Iya. Madai kak, orang itu baiknya di berita ke. Nah, ini maksud saya SMS apa dia itu? Serikat Media Siber ya? Siber Indonesia. Karena Adinda salah satu pemilik media ya. Iya. Saya berharap media Adinda itu bisa menyelesaikan dalam topik pemberitaan. Ini yang saya harapkan. Karena TV One itu kasus begini. Sampai pengadilan terbukti dengan tidak terbukti, ditulis, diceritakan. Nah, ini kita lihat memori
memori media di Kabupaten Pali. Abul, jalan ini merugikan negara. Nah, tapi pada tahun berikutnya Abul tidak pernah diadili, Abul tidak pernah di ini. Ini salah satu contoh. Nah, maksud saya, pernahkah media itu tahu bahwa Abul sekarang sedang apa setelah pemberitaan itu? Kalau menurut saya sebenarnya memang faktornya banyak. Kalau untuk di daerah ini kan memang pertama itu kan keterbatasan SDM. SDM itu kayak gini ya. Semangat untuk mengisi nutrisi pengetahuan itu memang sangat minim. Itu yang menjadi kendala. Iya. Jadi semangat belajar. Contoh kita nak jadi wartawan. Wartawan ini kan memang harus punya multi talenta mungkin ya. Jadi misalkan ada angle beritanya misalkan kriminal, dia memberitakan kriminal. Lagi angle beritanya misalkan jadi umum lah itu kan. Tidak kayak ini di kota-kota besar kan. Dia memang ada wartawan khusus, memang wartawan ekonomi, wartawan olahraga, wartawan ini yang tadi kriminal, macam-macam kayak itu nah. Iya, nah kita ini kalau di daerah sama di tempat yang lain namanya plotting. Jadi dia ini mencakup segala-gala misalnya. Sehingga memang dituntut wartawan tadi serba bisa misalnya. Nah sayangnya kan memang terkadang niat belajar tadi kurang. Iya, untuk memantaskan diri supaya diri tadi bisa berkualitas kan. Karena begitu kita banyak pengetahuan, banyak nutrisi pengetahuan, kita akan tahu. Contoh kayak ini. Kalau misalkan dia pernah terjadi ini. Kapolres itu pernah berapa kali? Kapolres yang sebelumnya, Pak Rizal Agustiadi itu. Konfirmasi ke aku tentang berita. Iya, bla bla bla, kata dia bla bla bla. Aku ngasih pandangan ke ini. Kamu harus minta jawab. Harus minta jawab kepada jaku media tersebut. Terakhir juga ada salah satu subjek berita, tidak perlu aku sebut, ke konfirmasi ke aku. Bekawan lah cak kita lah katakan. Aku bukan ndak galak kataku ini bukan ndak galak, bantu. Nah secara etika jaku aku ndak galak, ndak boleh misalnya. Karena yang memberitakan awal bukan aku. Kayak itu. Jadi harus minta jawab. Nah, kamu harus buat surat kataku. Surati ke media tersebut. Nah, kalau dia tidak galak laporkan jaku. Kalau dia tidak galak ini. Jadi kalau menurut aku contoh misalkan yang disebutkan tadi Abul harus minta lagi kepada media tersebut memberikan berita terbaru untuk memulihkan nama dia kayak itu kan. Kalau misalkan tidak ada niat daripada misalkan media itu. Nah, itu sudah menjadi hak narasumber. Nah, terkadang tuh kayak gini, Bung. Wartawan ini kan mana ya ngomongannya? Oknum lah ini aku ngomongnya. Iya. Aku dulu cek itu, tapi aku galak belajar misalnya. Nganggap bahwa kita nih dilindungi undang-undang, dia tidak berpikir. Subjek berita tadi sebenarnya sama, dia dilindungi undang-undang juga. Kalau kita punya hak azazi, dia punya hak azazi, tidak boleh masing-masing. Hal yang paling sederhana ini dalam kerja jurnalistik itu, kami itu tidak boleh menulis berita itu yang ada dalam pikiran kami. Contoh, dalam tulisan saya mengatakan bahwasanya ketua LSM Serampu itu orang yang baik. Itu salah, tidak boleh itu. Yang benar itu aku mengutip omongan misalkan dari kita ambil contoh Pak Bupati. Menurut Bupati Pali, ketua LSM Serampu orang yang sangat baik. Nah, yang cak itu tidak boleh. Apalagi menjustifikasi, menghakimi, menuding. Iya. Nah, hancur dunia ini kalau misalkan itu
dilakukan. Nah ini terkadang kan yang seperti ini, maksud aku tuh kan tidak jadi apa ini apa keinginan dari oknum untuk mengembangkan diri gitu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Ya, nah makanya dari situ ini Bung, yang berat jadi ketua IWO ini bukan untuk mensejahterakan anggota. Buset. Kalau ada ketua organisasi sampai dia ngomong kena mensejahterakan anggotanya, buset. Ketua organisasi pers itu fungsinya, tugasnya yang pertama itu memastikan seluruh wartawannya harus merdeka. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi dalam bertugas. Jangan sampai terjadi tindak kekerasan. Kedua, jadi kewajiban saya itu kepada anggota memprofesional ke dia. Memberikan ilmu, memberikan saran. Iya. Itu sebenarnya fungsi daripada organisasi itu. Jangan sampai dia salah jalan, jangan sampai dia dihalang, terjadi hal-hal yang tidak benar. Itu sebenarnya. Ya. Jadi kembali ke 10 tahun IWO nasional, 3 tahun IWO Kabupaten Bali, cukup dewasa menyikapi keadaan ini. Saat ini IWO beranggotakan berapa wartawan di Kabupaten Bali? Kalau secara ini apa? Secara lupa ya. Secara di euro ya. Kalau secara de euro itu sebenarnya tinggal beberapa orang lagi. Karena dinamika yang terjadi seleksi alam lah. Karena seleksi alam itu kan. Karena saya dengan tegas, kenapa saya ini masih bertahan, Bung, dengan IWO ini. Iya. Ya. Termasuk Bung Hengki kemarin. Bung Hengki lah pernah kemarin itu nak hijrah ajaknya. Aku ngomong sama dia, oke, sekarang kita pindah profesi. Kita inilah darah lah. Ya. Lah mendarah daging. Beda dengan saya ya. Iya, nah aja itu kita inilah darah daging. Kalau kita ninggal ke profesi ini, bukan kita tidak percaya dengan uang. Iya. Kagi ujaku tambah dak keruan aku. Ya. Nah itulah aku bertahan. Memang banyak masukan kemarin ini, saran dari beberapa orang kan, bahkan ini kan untuk aku ninggalkan IWO. Rupanya ya itulah sampai sekarang aku masih jadi ketua IWO. Secara struktural kami tidak nyampe lagi di bawah 15 orang. Di bawah 15 orang. Iya. Berarti di atas 10 ya. Iya. Lumayan karena satu wartawan berbeda dengan satu anggota organisasi cara ininya. Jadi 15 orang itu sudah bisa bercerita ke seluruh dunia. Iya. Baik. Mungkin di ulang tahun yang ke-10 ini IWO lebih profesional, lebih mendapat perhatian dari masyarakat bahwa pemberitaan-pemberitaan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh wartawan IWO itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tidak menjadi berita hoax ke depan. Nah, satu hal lagi yang mungkin sebagai penutup kita di acara pada malam hari ini, perbincangan kita pada malam hari ini, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada penonton Raja Serampu Abdril tentang IWO ke depan? Yang jelas pertama tuh kepada masyarakat Bali ya, khususnya penonton Serampu ya, pemirsa Serampu, ini Raja Serampu, jangan pernah percaya apapun yang disampaikan di internet. Ingat itu, saya ulangi, jangan pernah percaya dengan apapun yang disampaikan di internet. Internet itu bisa media online, bisa media sosial. Saring dulu, karena belum tentu seluruhnya itu benar. Ya.
Nah, makanya masyarakat ketika melihat di medsos, karena kan ini media online ini kan cyber ya. Dia disebarkan melalui ini medsos ya. Nah, yang pasti duluan dibaca berita. Yang dibaca judul ya. Nah, cuman kalau saya melihat banyak masyarakat ini cuma baca judul. Karena ketika aku nge-share, dia masih nanyo. Nanyo. Padahal di dalam berita itu lah sudah jelas, lah sudah ada galo itu di isi berita. Artinya dia tidak baca berita itu, cuma baca judul. Nah, sayangnya contoh misalkan diduga ketua LSM Serampu selewengkan dana CSR ya kan? Itu kan baru dugaan. Tapi masyarakat dengan ketidaktahuan, tidak kemampuannya, dia langsung di dalam pikiran otaknya letak frame. Pas pulau Bung Sony nimpai dem beli motor, jong suai kan. Padahal belum tentu benar itu. Iya. Jadi ingat itu, jangan pernah percaya. Nah, di sini aku sangat mengapresiasi siapapun yang memang mendukung untuk mak mano caronyo pers di Pali ini bisa lebih baik lagi, bisa profesional, kritiknya yang membangun kayak itu kan, sehingga dia bisa berkualitas, bisa terdepan dan terpercaya. Nah, inilah yang sekarang mulai nak kami bangun, kepercayaan masyarakat tadi. Makanya Bung Sony, aku tidak pernah kalau ada informasi dari masyarakat atau siapapun mengkhianati mereka. Yo, ada oknum yang aku temukan dapat info dari masyarakat tentang misalkan dugaan Bung Sony di 86 kenyo bahasanya tuh. Beritanya tidak, dia dapat duit dari. Nah, itu yang parah. Akhirnya kan masyarakat tadi tergerus kepercayaannya dengan pers, dengan wartawan kayak itu. Nah, ini yang sekarang lah yang mulai enak kami bangun. Bagaimana cara kami masyarakat itu bisa lebih percaya. Tapi alhamdulillah kadang memang datang langsung ke kantor, masyarakat dia nelpon ini kan. Iya. Nah, sudah itu kayak ini, Bung. Pers itu harus mengedukasi. Iya. Harus mengedukasi masyarakat. Contoh kayak gini. Ada salah satu narasumber kemarin itu di salah satu bank. Dia tidak bisa dapat kredit kur. Ya. Dia nyala ke pihak bank itulah ya. Sudah aku berita ke. Cuman aku bilang, KG aku bantu. Kalau kamu ku pertemu ke jaku, kalau syarat kau kurang, jangan marah aja ku. Berarti memang salah kau nian. Jangan kau cuman pacak nyala ke bank. Iyo, Agi ini ku konfirmasi ke mereka. Jadi ku temu ke dengan pihak bank. Memang kurang syarat. Nak ngomong apa? Nah, kau tidak baca nak memperalat kami, ya kan? Kami juga tidak bisa menolak untuk beri berita itu, gitu kan? Jadi masyarakat tetap kami layani, subjek berita juga harus kami lindungi kayak itu. Oke, terima kasih apa yang telah kita perbincangkan malam ini. Semoga menambah wawasan bagi masyarakat Kabupaten Nongkalabak Pematang Ilir, penonton Raja Serampu Abderil, dan juga jangan lupa ya, karena kita berbincang malam ini jeruk makan jeruk kata Pak Evan bahwa beliau juga mempunyai channel Super Eja 86, penonton Super Eja juga. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan malam hari ini bukan sesuatu hal yang maksud saya untuk diperdebatkan, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Tapi aku motong dulu, Bung. Aku tak nanya. Ya. Iyo. Jangan tutup dulu. Kalau dari dari pandangan Bung Sony lah ya. Sejauh ini peran pers di Pali ini sudah cak mano kan? Menurut pandangan dari Bung Sony. Karena kalau dari perspektif pers, dari pandangan pers, Pali ini belum maju.
Belum maju tuh gini, iklim medianya belum sehat. Nah, suatu daerah dikatakan maju itu ketika iklim medianya sehat. Itu kalau berdasarkan pandangan pers. Kalau menurut saya kan. Jadi sehat itu bukan berarti tidak boleh ngeritik. Tapi pers juga harus memberitakan hal-hal yang keberhasilan daripada Kabupaten Pali gitu kan. Nah, sejauh sampai saat inilah, apalagi Ibu sudah umur 10 tahun tanggal 8 Agustus nanti, ya insya Allah ya, mohon dukungan, doa, jangan lupa kritik. Tidak apa-apa, kami juga yang penting kritik membangun untuk wartawan kan, terutama wartawan online. Oke, Bung. Ini sebenarnya sudah kita mau tutup nonton Raja Serampu Abdul. Namun apa namanya, Pak Epran ini masih kepengen untuk mendapat apa namanya, meminta penilaian dari kita. Pendapat dari Bung Sony. Mana lah menurut ini Bung Sony nih, wartawan Pali lah kira-kira itu nah. Ya, khususnya wartawan Iwo kira-kira. Kalau wartawan Iwo, karena kita tidak bisa, untuk sana ini saya belum bisa membedakan mana Iwo, cuman bisa membedakan ini Epran, ini apa namanya, ketua personalnya ketua BWI, ini ketua Awidi ini yang bisa saya bedakan. Bedakan itu dalam bentuk rupa atau wajah. Kalau dalam hal-hal lain belum bisa kita bedakan. Kalau perkembangan organisasinya, perkembangan Iwonya sejak ini apa dia berdiri di Pali? Cukup konsisten ya. Karena saya melihat bahwa terus apa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Iwo, terusnya oleh ketua Iwo, itu konsisten dengan apa yang dilakukan. Contoh, sampai saat ini Bung Epran sendiri masih menjadi ketua Iwo, berarti konsisten. Amin. Nah, dalam penilaian PES secara umum saat ini kondisinya belum baik. Menurut pandangan kami sebenarnya sulit untuk mencari permasalahan atau mencari siapa yang salah, siapa yang benar dalam hal ini. Karena baik tidak baiknya itu tergantung dengan sepakat tidak sepakat dalam pemikiran. Nah, saat ini mungkin narasumber yang ada di Kabupaten Pali atau pengonsumsi PES yang ada di Kabupaten Pali ini kurang memahami. Jadi ini kendalanya. Kendala kedua, dendam. Masih banyak kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai jurnalis ini dendam. Balik ke niat tadi. Ya, dendam. Nah, jadi tidak boleh, kalau di etika jurnalistik itu Bung, tidak boleh beritikat buruk. Nah, jadi maksud saya begini. Mungkin itu secara pemikiran saya. Tapi melihat dari hasil, dari tulisan mereka setelah episode berikutnya tenggelam. Tapi oknum itu Bung. Iyalah, maksud saya secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu kalau 9 dari 100, 99% berarti kan secara keseluruhan itu. Karena 1% tidak bisa mengalahkan 99. Jadi masih lebih banyak kawan-kawan PES ini yang menggunakan rasa, bukan menggunakan logika. Dia sebagai pengumpul atau pemberi berita yang baik. Ini yang menjadi persoalan sekarang ini. Kedua, instansi, maksud saya public figure di Kabupaten Pali ini masih banyak yang kurang senang untuk dikritik. Bukan berarti anti kritik berbeda. Kurang senang dengan ini anti Maksud saya begini, mereka tidak mampu untuk
menerjemahkan daripada kritikan. Jadi kembali ke ini tadi, saya belum bisa membedakan siapa yang salah di dalam persoalan PES, persoalan pemberitaan di Kabupaten Pali. Namun dalam hal ini karena pelakunya adalah PES, maka PES yang lebih pintar menghadapi keadaan ini supaya iklim di Kabupaten Pali ini lebih baik. Satu hal lagi, jujur. Kejujurannya kurang. Selalu menutupi suatu kebenaran oleh karena rasa kurang senang dengan seseorang. Nah ini yang masih dilakukan di sini. Mudah-mudahan ke depan ini iklim ini lebih baik dan setiap pihak itu merubah keadaan. Maksud saya pejabat publik mau menerima kritikan dan sadar dengan keadaan dan siap membela dirinya di saat disudutkan, jujur dengan keadaan, dan kawan-kawan PES juga bisa profesional dalam memberikan pemberitaan dan jujur mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan. Ya, Bung. Jadi kalau aku nyikapinya memang kita tidak boleh berikat buruk tadi ya. Tidak boleh dendam. Sudah itu ini apa tadi psikola tadi. Jadi pertama tuh contoh ini ya, kasus yang ku alami tahun 2020. Banyak kritikan kepada saya, ngapo tidak melapor balik. Melapor ke lagi uang yang melaporkan kami. Abul yang melaporkan biasa-biasa baik dengan aku sekarang. Ya tetap berkawan. Aku karena gini, aku diajarkan oleh orang tua jangan galak dendam dengan orang. Ya terkadang sesuatu itu tidak perlu kita ungkapkan, sebenarnya sudah saling memaafkan. Jadi maksud saya begini, dalam hal ini banyak seseorang menyimpan dendam karena dendam tidak akan menyelesaikan permasalahan. Mereka tahu kuncinya bahwa dendam tidak akan menyelesaikan permasalahan, tapi masih menyimpan hal tersebut. Saya sebenarnya salut dengan Bung Epram dan juga Bung Abul karena bisa sampai sana ini masih bisa berkomunikasi, menjalin hubungan baik ya. Baik. Nah inilah yang kita harapkan ke depan. Kawan-kawan PES itu begitu. Ya akui bahwa saya kalah di dalam percaturan ini. Ya, tapi tidak perlu kita melakukan sesuatu. Seandainya suatu saat lawan atau di dalam kompetisi ini kita mengalahkan mereka, mereka juga seharusnya tidak melakukan dendam dalam hal ini. Untung aku misalkan abul terbuang. Rasa aku untung kalau misalkan aku ya paling kepuasan cuman. Rasa aku untungnya udah ada itu kan. Tapi memang kalau melihat dari perjalanan proses kasus perkara itu kemarin memang kencing aku. Tapi itulah, nah ini yang jadi untuk ini pengalaman kita sama-sama dunia pers, wartawan. Jadi kalau memang kita itu udah ada itikat buruk, kita berniat baik, kita tuh benar. Nah, kami bisa keluar daripada ini dari gejolak. Jeratan kasus itu. Aku tidak ngomong ke bawah aku ini melawan. Tidak ngomong ke aku ini lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya. Cuman aku di dalam urusan kemarin itu dimudah ke Tuhan. Artinya pertolongan Allah itu datang. Nah itu. Yang kedua kasus dengan Pak Junaidi, kepala BPBD, yang peti jenazah terjungkal itu viral sampai Indonesia. Tapi sampai sekarang dagati kami itu bermusuh. Maaf ngomong aman dia dang ada rezeki dinjoknya aku. Banyak pejabat-pejabat atau siapapun yang memang kuangkat ini permasalahan kasusnya tidak pernah ada gati jadi musuh. Siapa aku degati. Nah aku nih yang takut ini
kalau uang itu cak mana ya, dia memelas dengan aku, nah itu nah aku paling takut. Kalau dia mengancam apa, dia bukan aku sok melawan, aku tidak akan ngendorkan gitu kan, ini apa niat aku. Tapi kalau dia memelas dengan aku, woi Tindo tolonglah Jinyo, pikir ke anak bini kakak kau nih, pikir ke anak bini Ayu kau nih, dia ngomong kan, aman aku marah lah kena malu nak terbuang. Nah yang itu yang aku lemah. Tapi kalau ada wong yang jadi subjek berita yang dia ngancam, aku udah pernah takut aku. Nah yang takut itulah, nah lemah aku kadang jadi orang, karena itu tadi timbul apa dia empati, timbul cak mano dengan dia ketika dia ngomong bawa anaknya gitu kan. Iya. Nah makanya kami dalam bertugas, aku sudah ngajak kawan-kawan, payo kita berubah untuk jadi lebih baik. Bisa, tidak kata tidak bisa. Yang tidak bisa itu adalah urusan Tuhan ya, Bung. Nah terakhir Bung, aku nak nanya Bung, apa yang perlu kira-kira khususnya Ibu Pali lah ya, yang perlu jadi tambahan gitu kan, supaya kami ini bisa lebih baik lagi. Apa saran dan pesan yang dari Bung Sony untuk kami gitu kan, supaya kami ini lebih dipercaya lagi sama masyarakat gitu kan, ya bisa bermanfaat untuk masyarakat Pali gitu. Ya, ini sebenarnya bukan saran ya, tapi harapan ya, supaya lebih baik lagi Ibu di Kabupaten Pali. Yang pertama menjaga etika jurnalistik, yang kedua etika kehidupan. Jadi karena semua wartawan itu tahu bahwa undang-undang pers, etika jurnalistik, namun terkadang kurang tahu etika secara hidup. Beradaban. Maksud saya peradaban kita ini bagaimana? Nah, jadi robah cara bekerja itu, jangan sering menjustis. Nah, untuk saat ini, alhamdulillah karena aktor Ibu ini sebenarnya terlihat hanya pada ketuanya saja. Untuk saat ini, ya. Mudah-mudahan ke depan anggota Ibu lebih bisa menghadapi narasumber, subjek berita, objek daripada pemberitaan juga bisa ditelaah dengan baik. Iya. Untuk saat ini apa yang dilakukan oleh Ibu ini salah satu organisasi wartawan yang aktif dalam arti maksud saya melakukan inovasi-inovasi di Kabupaten Nokalabo, Kalimantan ini. Oke, Bung, terima kasih. Kalau saya bisa boleh nambahkan, saya pesan dengan kawan-kawan itu adalah kita itu harus beradab, termasuk dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kita harus beradab. Itulah pesan yang paling sering aku sampaikan. Kalau kita lah beradab, kita lah bercare, dalam hidup ini, aku ngomong ke kawan-kawan, insya Allah jalannya bisa lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Epran sudah berbincang-bincang dengan kami pada malam hari ini. Sebenarnya ini sudah perbincangan Bung Epran dengan saya. Bukan lagi perbincangan. Masalahnya ini yang nanyo adalah ini YouTuber di Pali, yang ditanyo juga YouTuber. Jadi kegalaan kayak itu. Ini terima kasih kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang pada malam hari ini. Penonton Supareja Dapanan. Satu hal yang paling penting dalam berkehidupan di Kabupaten Pali ini, jalin rasa persaudaraan, beradab, jalani profesi, saling hormati keadaan. Ini yang paling penting, ya. Karena yang selalu terjadi di Kabupaten Pali ini tidak menyadari, tidak menghormati profesi di antara yang lainnya. Nah, penutup penonton Supareja, sekali lagi kami mengucap keluarga besar LSM Serampu, saya Ketua Umum LSM Serampu
Sony Ternando beserta keluarga besar LSM Serampu mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk IWU secara nasional dan 3 tahun untuk Kabupaten Penuh Kalabak Pematang Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung. Jangan sekali inilah ke sini. Jadi kalau diusahakan kita itu ngobrol di tema-tema yang lain, yang mengedukasi masyarakat gitu kan. Dengan misalkan ada isu strategis yang perlu kita bahas. Tidak perlu dengan dunia pers bay. Kami harapkan ini Bung Sony bisa hadir lagi ke sini kan. Oke, sahabat Supreja dimanapun Anda berada, itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan bukan bincang-bincang, Supreja dibincangi, dibincangi YouTuber Bali, channel Raja Serampu, Ketua Serampu kan yang bersedia untuk datang ke sini. Suatu kebanggaan bagi kami, alhamdulillah. Jeruk makan jeruk. Sahabat Supreja dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi ya di channel yang sama di kesempatan yang berbeda. Oke.